Kami persilakan dulu kepada Pak Muhtar Naim. Kami persilakan Pak Muhtar Naim. Saudara-saudara sekalian yang Ya. hadir di Zoom conference ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, kata pengantar dari panitia Zoom conference ini yang memulai dengan mengatakan bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat. Tolong di unmute seluruhnya, Bu Yuli. Bu Yuli, tolong di unmute seluruhnya. Tapi terkenal dengan budaya merantau dan seterusnya dan seterusnya. Loh, kenapa dibilang tapi? Seolah-olah budaya merantau orang Minang tidak terkait dengan sistem budaya matrilialnya. Padahal matrilialisme adalah salah satu dari faktor pendorong utama orang Minang pergi merantau, bukan penghalang. Jadi mestinya bukan tapi dan. Dan memang kalau bukanlah karena termasuk adanya faktor materialisme ini, budaya merantaunya orang Minang tidak akan berkembang dan tersebar kemana-mana. Seperti yang kita lihat selama ini sampai sekarang pun. Yang tidak hanya di Nusantara saja, di Asia Tenggara ini, tapi bahkan di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk di berbagai kota di Eropa, Amerika, Asia lainnya, dan Australia sendiri. Adanya materialisme merasuk ke dalam budaya dan sistem sosial masyarakat Minangkabau adalah sebuah fakta sosial budaya yang sudah berawal dari semula jadi, yang dari sononya sudah berbentuk matrilineal juga. Dan karena sistem matrilineal ini pula lah yang menyebabkan dan bahkan menjadi penyebab utama orang Minang pergi merantau. Apalagi diungkapkan pula dengan mamangan gurindam yang lekat di pikiran kita semua. Merantau Madang di hulu, Papua Babungo Balun. Merantau berjanda hulu di rumah Babungo Balun. Nah, keterkaitan materialisme dengan merantau diperkirakan juga inheren dengan kecenderungan yang sama yang juga terjadi pada beberapa masyarakat matrilineal ataupun matriarkal lainnya di dunia ini, seperti di antara suku-suku matriarkal di India dan suku-suku Indian di Amerika. Sistem matrilineal menyenangkan bagi kaum perempuan untuk menikmati bersama sambil menjaga dan memelihara harta kaum bersama, termasuk rumah keluarga serta halamannya, beserta seluruh kekayaan keluarga yang ada di kampung halaman, baik berupa sawah ladang, pabrik ikan, barak taruko, dan sebagainya. Namun, dan ini perlu ditekankan, materialisme Minangkabau bukanlah matriarkat sifatnya. Jadi harus dibedakan ini. Yang kekuasaan ada di tangan kaum perempuan. Jadi matriarkat itu kekuasaan itu ada di tangan kaum perempuan. Yang dengan materialisme, yang kekuasaan tetap ada di tangan laki-laki. Yang dalam keluarga berlaku di bawah komando mamak rumah. Serta nenek mamak dalam suku yang sama. Sistem kepemimpinan secara bernagari malah dibagi ke dalam kepemimpinan tungku dan tiga sejarangan. Yaitu nenek mama dalam hal beradat, alim ulama dalam hal beragama, dan cerdik pandai dalam hal bermasyarakat dan berbudaya. Dahulu, ketika Minangkabau masih berdiri sendiri dan belum masuk sebagai bagian dari NKRI di zaman kemerdekaan ini, kerapatan tungku dan tiga sejarangan yang terbagi ke dalam suku-suku dan terikat kepada nagari inilah yang oleh para orientalis barat dinamakan sebagai republik kecil, Petit Republik Nagari. Karena ketiga aspek kekuasaan ada di dalamnya,
Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif yang masing-masing berfungsi sendiri-sendiri. Tapi setara dan saling isi-mengisi dan lengkap melengkapi. Sekarang di bawah NKRI, Nagari sudah cenderung diperlakukan sebagai desa seperti di Jawa, yang orientasinya sudah top down, bukan bottom up lagi, seperti di zaman bernagari dahulu. Sekarang, walaupun istilah bernagari sudah dipakai kembali, tapi fungsinya tetap sama seperti desa di Jawa, yang fungsinya berpola J, ini yang saya pakai sebelumnya, berpola Jawa, bukan M, Melayu atau Minang. Budaya J Jawa, seperti yang sudah pernah saya uraikan sebelumnya dalam kesempatan tersendiri, berorientasi top down, hierarkis, vertikal, bahkan otoriter, seperti yang juga diberlakukan secara nasional di bawah naungan NKRI sekarang ini. Sedang budaya M, budaya Melayu, Minang, sebaliknya berorientasi bottom up, komunal, egaliter, demokratis, sama rata, dan seterusnya. Dan yang segera hilang adalah fungsi dan peranan dari kepemimpinan Tunku dan Tiga Sejarangan itu, yaitu Nini Mama, alim ulama, dan Ceri Pandai itu. Kendati pun nama dari Tunku dan Tiga Sejarangan masih dipakai dan secara formal terhimpun dalam lembaga kerapatan adat Nagari, kan, tapi itu hanya formalitas belaka yang dalam praktek kenyataannya tidak berperan dan fungsi lagi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak yang tadi. Yang berfungsi hanyalah wali nagari yang mewakili camat dan bupati di Nagari. Adapun DPRN, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari, yang juga diisi oleh wakil-wakil partai di Nagari, itu pun juga hanya formalitas belaka yang ketemunya cuma sekali dua kali setahun ketika merayakan hari kemerdekaan, tahun baru, dan sebagainya. Sejak dikalahkannya PRRI di tahun 61, tak kalahnya daerah-daerah lain dalam memperjuangkan tegaknya adat dan budaya setempat masing-masing dalam NKRI ini. Daerah-daerah yang terbagi ke dalam provinsi-provinsi yang 34 jumlah itu, sistem kekuasaannya sudah tunduk dan berorientasi ke dalam yang berpola J, yang diatur secara nasional itu. Tinggal kita melihat bagaimana pula dampaknya terhadap masyarakat daerah, khususnya Minangkabau, yang warganya banyak yang merantau kemana-mana itu. Dahulu, sebelum peristiwa PRRI dan pergolakan daerah lain-lainnya itu terjadi, rantau adalah bagian tak terpisahkan dari negara. Apalagi karena media komunikasi belum selancar seperti sekarang. Masing-masing negara di rantau cenderung untuk menciptakan peti republik negari atau negara-negara kecil di rantau, yang lama-lama banyak di antaranya yang menciptakan nagari sambungan di rantau masing-masing. Di beberapa tempat tertentu malah menjurus berenang yang melekat kepada sistem sosialitik yang ada di daerah itu, seperti contoh Negeri Sembilan di Malaysia, Sarawak, Brunei di Kalimantan, beberapa daerah di Filipina Selatan, lalu sejumlah anak rantau panjang pantai barat Pulau Sumatera, dari Aceh dengan suku anak damainya ke Tapanuli Selatan, Bolgar Natal, dan Bengkulu di bagian selatan. Kita juga berserakan di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, dan Lampung. Sekarang, dengan makin lancarnya hubungan dan media komunikasi yang tidak lagi bergantung hanya kepada laut, darat, dan sungai, tapi juga kepada udara dan hubungan berkomunikasi, remote control, berkomputer, yang kapan saja bisa saja saling mengontak dan saling berhubungan langsung.
Namun, karena itu pula, kunjungan secara fisik antara rantau dan kampung halaman seperti sebelumnya makin jarang terjadi. Secara fisik, paling-paling sekali setahun ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sering dilakukan. Yang masih harus diteliti lebih jauh adalah apakah bantuan material dari rantau ke kampung yang dahulu hampir semua usaha untuk memperbaiki dan membangun ranah baru, rumah baru, surau baru, sekolah baru, dan sebagainya masih terutama dari rantau atau ada cara-cara lain yang menggantikannya. Dan lebih utama lagi, apakah hubungan antara kampung dan rantau dalam hal menemukan jodoh masih seerat seperti dahulu, yang semua masih banyak diserahkan kepada keluarga masing-masing, ataukah masing-masing sudah cenderung mencari jalan sendiri-sendiri. Apalagi sekarang, baik di rantau maupun di kampung sekalipun, hubungan jenis kelamin yang sudah waktunya untuk mencari jodoh, yang dahulunya aib kalau mencari sendiri, sekarang sudah menjadi barang biasa. Apalagi karena laki-laki dan perempuan pun sama punya akses untuk bersekolah dan melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi sekalipun. Dan sekarang tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga ke luar negeri. Kepada pemuda-pemudi yang masih lajang di rantau, bisa langsung ditanyakan kepada mereka masing-masing, bagaimana hubungan berlawanan jenis terjadi, baik antara sesama antar Minang maupun dengan suku lain yang tertanah air, ataupun dengan suku setempat yang bukan Minang dan bukan pula Indonesia. Apalagi kalau tak seetnik dan seagama pula. Nah, seperti itu sekali. Kecenderungan yang makin lama makin terbiasa kelihatannya adalah orang muda Minang di rantau, baik laki-laki maupun perempuan, makin terbuka dalam menerima non-Minang dalam mendapatkan jodohnya. Walau sebagian terbesar masih mensyaratkan sebagai sesama agama, yaitu sesama Islam. Namun sekarang pun berapa banyak yang sudah tidak lagi menghiraukan agama itu, yang Minang berpindah agama ke Kristen dan sebagainya. Di Jakarta sekarang sudah ada gereja Minang rantau tersendiri, yang konon anggotanya sudah di atas 500. Saya belum tahu apakah semua Minang atau campuran juga. Renggang dan makin renggangnya hubungan rantau dan kampung halaman, apalagi sudah bergenerasi pula, sementara rantau yang dikunjungi tidak pula rantau yang mayoritas penduduknya beragama Islam pula, seperti di Sydney, Brisbane, dan kota-kota lainnya di Australia itu. Kecenderungan untuk makin terbukanya perkawinan antar silam dengan juga perpindahan agama dan sebagainya makin lazim terjadi. Kecuali jika ada hal-hal khusus yang dilakukan untuk menghindarinya. Inilah sekarang yang dilakukan oleh masyarakat Minang di Sydney dan sebagainya, yang berencana membangun surau rantau. Dengan adanya surau rantau itu, maka orang rantau sesama Minang dan sesama Islam lainnya akan saling menegur dan mengingatkan, sehingga penerobosan antar etnik dan antar agama itu tidak terjadi. Apalagi jika di surau itu selain dari anak-anak diajar mengaji, juga dipakai bahasa Minang untuk meningkahi. Karena bagaimanapun anak Minang akan ada waktunya untuk pulang kampung dan kembali berbahasa Minang. Baik, Pak. Sedikit lagi. Di rantau yang perantau Minangnya tidak dibiarkan lepas begitu saja, tapi diajak untuk berkumpul-kumpul memakai bahasa Minang dan diingatkan pula untuk ikut membangun kampung halaman selagi di rantau, semangat keminangannya akan tetap terjaga. Apalagi kalau
merantaunya bukan pula merantau Cina, tapi jika tiba waktunya untuk pulang kampung. Saya sebagai orang Minang telah melakukan ini semua. Saya sampai 2 tahun di Montreal, Kanada, mendapatkan MA di McGill University dalam bidang Islamic Studies, 8 tahun di New York, Amerika, mengajar bahasa Indonesia dan mengambil program PhD di bidang sosiologi yang disertasinya saya serahkan di University of Singapura tahun 1973, yaitu mengenai merantau. Saya pernah di Mesir dan naik haji pula, sambil juga pindah ke Turki. Pernah ke Turki, Yunani, yang sebelumnya ke berbagai negara di Eropa Timur, termasuk kota Berlin. Saya pernah ke China, Taiwan, dan Korea, dan 3 kali bolak-balik ke Jepang, melakukan berbagai penelitian, berkali-kali ke Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. 3 kali pula ke Australia dan Selandia Baru, dan sebagainya. Akhirnya saya tahu kembali juga ke Sumbar, ke kampung halaman, sambil buka Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial di UNAN dan mendirikan Center for Minangkabau Studies dan Yayasan Amal Saleh. Bagaimanapun, dengan sekarang saya sudah 18 tahun pula di Jakarta, baik sebagai anggota MPR dan DPD RI mewakili Sumbar, sambil menghabiskan hari tua dan sebagainya. Pengalaman saya itu hanya satu contoh saja, bahwa dengan merantau ke sana kemari, kita tetap bisa jadi orang Minang, sambil mengamalkan ajaran Pusako Minang yang tertuang ke dalam ajaran ABSSBK, Adat Basis Syarak-Syarak Pesanji Kitabullah. Sekali jadi orang Minang, tetap jadi orang Minang, dan orang Minang yang Islami. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Saya juga dilahirkan di rantau, di Kerinci, Sungai Penuh, sedang kampung di Buan Lampu, Agampuo. Istri Asma almarhumah dari Batipua, Tanah Datar, yang kemanapun pergi selalu berdua, yang kadang-kadang juga dengan anak-anak. Anak 4 orang, 2 lahir di New York, 1 di Padang, 1 di Singapura. Sementara cucu ada 14, yang banyak yang lahir di berbagai kota di luar negeri. Demikianlah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Muhtar. Beliau ini adalah pengarang dari masterpiece buku yang tergantikan sampai saat ini, buku Merantau, dan juga senator kita yang setiap pendapatnya ditulis, dan di akhir jabatan beliau menyerahkan beberapa buku tanda pertanggungjawab beliau kepada rakyat tentang apa yang disuarakan, disampaikan, dikritisi selama menjadi senator dari Sumatera Barat.